مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din wa likulli waliyin wa waliyah min masyarikil ardi ila magharibiha wal musannifin al mukhlisin khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Jalaluddin al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin as-Suyuti wa usulihima wa furu'ihima wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila Kiai Haji Wahab Asbullah Kiai Haji Nasrullah Abdul Rahim wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim syawrillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف rahimahullahu ta'ala Allahumma nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ada alaina bibarakatihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas surah Ali Imran ayat 26. Wa nazalat lamma wa'ada sallallahu alaihi wasallam ummatahu mulka Faris war Rum. Wa nazalat dan turun apa ayat? Maksudnya ayat yang setelah ini, ayat 26 ini.
Lama wa'ada, ketika berjanji siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjanji ummatahu terhadap umatnya Rasul, mulka Farisa, terhadap menguasai kerajaan Persia, Warumi dan Romawi. Jadi Nabi sudah mendapat informasi dari Allah bahwasannya Islam akan menguasai negara Persia dan negeri Persia dan negeri Romawi. Kita tahu bahwasannya kedua kerajaan ini merupakan kerajaan besar yang sudah berjaya mulai dari sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Kerajaan Romawi berpusat di Eropa, kerajaan Persia yaitu di negeri Iran dan Irak, yang wilayahnya sampai ke Afrika, Mesir dan wilayah Afrika yang lainnya. Itu wilayah Persia. Sedangkan Islam pada waktu itu baru muncul di tanah Arab, ya, baru muncul di Mekah. Di situ Nabi sudah mengatakan kepada umatnya bahwasannya Islam nanti akan bisa menguasai Persia dan Romawi. Nah, ketika Nabi berkata seperti itu, faqala, maka berkata siapa al-munafikuna, orang-orang munafik, hayhata, sangat jauh sekali. Hayhata, sangat jauh sekali. Maksudnya orang munafik ketika mendengar perkataan Nabi itu, janji Nabi itu, maka orang munafik mengatakan, alah, itu cuman omong kosong. Kalau bahasa Palembangnya tangeh. Tangeh, Islam nak bisa nguasain Romawi dan Persia. Akhirnya mendengar perkataan orang munafik itu, turunlah ayat ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah engkau wahai Muhammad, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Allahu, wahai Allah, wahai Tuhan kami Allah, malikal mulki, yang merajai semua kerajaan, malikal mulki, yang merajai semua kerajaan, tuti, memberikan siapa engkau, engkau itu Allah, tuti, memberikan siapa engkau, tu'ati, yakni memberikan siapa engkau, al-mulka, terhadap kerajaan, terhadap kekuasaan, man, terhadap orang, man, terhadap orang, tasya'u, yang menghendaki siapa engkau, min khalqika, dari makhlukmu, wa tanzi'u, dan akan melepas siapa engkau, wa tanzi'u, dan melepas, melepas itu menanggalkan atau melengsarkan, siapa engkau Allah, al-mulka, terhadap kerajaan, mimman, dari orang, tasya'u, yang menghendaki siapa engkau. Jadi Allah lah segala penguasa semua kerajaan di muka bumi ini, yang akan memberikan sebuah kekuasaan kepada orang yang ia kehendaki, dan akan melengsarkan sebuah kekuasaan kepada orang yang juga dikehendaki. Jadi ini jawaban yang sangat tepat sekali kepada pernyataan orang munafik tersebut. Ya. Jadi orang munafik tadi mengatakan tangeh.
Kenapa tange? Nah, karena memang ketika itu Islam baru muncul. Tetapi Allah berkata lain. Nah, Allah mengatakan bahwasannya Allah yang akan memberikan sebuah kekuasaan dan juga melepas sebuah kekuasaan kepada orang yang dikehendakinya. Ya, terbukti pada masa Rasul di Madinah, ya Islam bisa berjaya, ya sampai menguasai negeri Romawi dan negeri Persia. Ya, diperluas pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, itu ya. Bisa Mesir dikuasai, bisa Iran dikuasai. Yang kemudian bila kita membaca sejarah itu, Eropa itu ya dulunya kan Islam juga. Ya, negeri Spanyol itu ya, negeri Andalusia itu semuanya Islam. Ya, termasuk wilayah kekuasaan negara Islam. Bahkan sekarang lebih luas lagi, ya, negara-negara Islam, termasuk kita Indonesia ini, ya termasuk ya negara yang mayoritas Muslim meskipun tidak berasaskan Islam. Tetapi dasar kita Pancasila itu sudah sangat Islam, ya, tidak perlu lagi disebut negara Islam, ya, karena Pancasila sudah Islam. Akhir-akhir ini kan rame membahas, berdebat tentang Pancasila. Ya, sebenarnya Pancasila itu sudah final, ya, sudah akhir, gak usah lagi diperdebatkan, gak usah lagi dibahas, ya. Karena kalau semakin dibahas semakin rancau atau kabur tentang ya pengamalan Pancasila itu sendiri. Orang Islam mempertanyakan tentang asas keislamannya, sebenarnya di Pancasila itu sudah Islam, ya. Sila pertama itu siapa yang Tuhannya satu kalau bukan Islam. Tuhan yang Maha Esa itu kan Islam. Jadi kekuasaan, kemudian kekuatan, jabatan, ya itu semuanya di tangan Allah. Allah yang akan memberikan. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Wa tu'izzu, dan memuliakan, memenangkan siapa engkau Allah, man terhadap orang tasya'u yang menghendaki siapa engkau, bi'itaihi dengan memberi al-mulku, bi'itaihi dengan memberikan al-mulku, wa tudhillu, dan akan merendahkan siapa engkau, wa tudhillu, dan merendahkan siapa engkau, man terhadap orang tasya'u yang menghendaki siapa engkau, binaz'ihi dengan melepas al-mulku minhu dari man. Jadi Allah lah yang mengangkat derajat manusia menjadi penguasa, menjadi ya pemimpin, pemegang kekuasaan, dan Allah juga yang melengsarkan, menurunkan jabatan seseorang, melengsarkan kedudukannya dari seorang raja. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika orang memperoleh sebuah jabatan, kedudukan, maka ingatlah selalu kepada Allah, ya. Tuh. Sehingga dengan kedudukan, dengan kejabatan itu pasti dan wajib nanti kita akan mempertanggungjawabkannya. Itu. Karena semuanya adalah pemberian Allah, semuanya adalah amanah dari Allah. Nah, dengan demikian ketika orang berkuasa,
ya nggak perlu sombong, nggak perlu sombong. Apa yang mau disombongkan? Karena semuanya adalah pemberian Allah. Ya. Karena ya suatu saat yang namanya sebuah kekuasaan itu pasti akan berakhir. Ya, tidak ada sebuah kerajaan di dunia ini yang bisa berdiri kokoh dari dulu sampai sekarang, tidak ada. Ya, tidak ada. Semuanya pasti akan turun, berganti. Ya, berganti yang satunya lagi, berganti lagi. Ya. Nggak ada yang kokoh. Kerajaan Romawi hancur, Persia hancur. Ya, termasuk Islam pun, jayanya Islam pada masa Abbasiyah juga ya hancur. Ya. Di Indonesia ada kerajaan Sriwijaya yang begitu hebatnya, dia juga hancur. Ya. Ya, Majapahit setelahnya itu ya juga runtuh juga. Ya, jadi sebuah kekuasaan itu tidak ada yang abadi, ya, tidak ada yang ya kekal, ya, pasti juga akan berganti. Ya. Kemudian sekarang misalnya negara, seorang presiden juga akan berganti terus. Jadi semuanya adalah berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu kita sombong. Biadikal khair, biadika itu di dalam kekuasaanmu Allah. Biadika itu di dalam tanganmu. Kalau tangan kan akan tasbih timbulnya, ya. Ya, makanya diartikan kekuasaan. Kalau diartikan tangan, maka bisa menyerupakan Allah dengan makhluk. Biadika itu di dalam kekuasaanmu, biqudratika yani di dalam kekuasaanmu, al khairu adapun segala kebaikan, al khairu adapun segala kebaikan, ai wasyarru yakni dan segala kejelekan. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka sesungguhnya engkau ala kulli syai'in atas segala sesuatu, ala kulli syai'in atas segala sesuatu itu qadirun zat yang maha berkuasa. Itu qadirun zat yang maha berkuasa. Jadi Allah lah penguasa semuanya. Ya, penguasa segala kerajaan-kerajaan. Ya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Tuliju memasukkan siapa engkau Allah. Tudkhilu yani memasukkan al-laila terhadap malam. Al-laila terhadap malam fin nahari di dalam siang. Wa tulijun nahar, wa tuliju dan memasukkan siapa engkau an-nahara terhadap siang. Tudkhilu yakni memasukkan siapa engkau terhadap an-nahar fil laili di dalam malam. Jadi malam masuk ke dalam siang, akhirnya malam hilang ganti siang. Kemudian siang berjalan, ya, sore hari, kemudian mulai siang masuk ke dalam malam, akhirnya berganti malam. Semuanya siapa yang mengatur? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita cuman taunya beres, taunya beres. Ya, subuh mulai datang siang, kakek sore maghrib mulai datang malam, ya. Semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayazidu maka bertambah apa kullun masing-masing min huma dari nahar wal lail, dari lail wan nahar, bima dengan sesuatu
bima dengan sesuatu naqasa yang kurang apa ma, naqasa yang kurang apa ma minal akhari dari yang lainnya, minal akhari dari yang lainnya. Ya maksudnya ketika malam selesai maka hilang sedikit. Jadi gelapnya itu berkurang sedikit, yang bertambah terangnya siangnya. Begitu juga siang setelah sore maghrib, siangnya berkurang, yang bertambah malamnya. Nah itu yang dimaksud dengan tulijul laila fin nahar wa tulijun naharu fil lail. Wa tukhrijul hayya wa tukhriju, dan mengeluarkan siapa engkau al hayya terhadap sesuatu yang hidup, al hayya terhadap sesuatu yang hidup, minal mayyiti dari sesuatu yang mati, minal mayyiti dari sesuatu yang mati. Apa itu? Kal insani seperti manusia, wal dhairi dan burung, dikeluarkan minan nutfati dari air mani, wal baydati dan telur. Dan Allah melakukan hal yang sungguh luar biasa, menjadikan barang hidup berasal dari barang mati. Contohnya apa? Manusia ini asalnya dari apa? Kalau dilihat dari Nabi Adam, dari tanah. Tanah itu hidup apa mati? Mati. Ya. Kalau dilihat dari diri kita, ya sekarang kita berasal dari apa? Dari air mani. Air mani itu hidup apa mati? Dibiarkan tidak bisa apa-apa. Air mani itu dibiarkan tidak bisa apa-apa. Berarti tanda air mani itu mati. Tetapi Allah bisa menciptakan manusia dari semuanya itu, dari barang yang mati. Contoh yang lain seperti telur. Telur itu mati, tetapi kemudian telur bisa netes, ya hiduplah seekor ayam atau burung dari sebuah telur. Nah itulah wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Jadi Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup berasal dari barang yang mati. Dan Allah juga bisa sebaliknya, wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tukhriju, dan mengeluarkan siapa engkau Allah, wa tukhriju, dan mengeluarkan siapa engkau Allah al mayyita terhadap sesuatu barang yang mati, terhadap barang yang mati, sesuatu yang mati. Kan nutfati seperti air mani, wal baydati dan telur, minal hayyi dari sesuatu yang hidup, minal hayyi dari sesuatu yang hidup. Dan sebaliknya Allah juga bisa mengeluarkan dari yang hidup keluar sesuatu yang mati, barang yang mati. Contohnya air mani tadi. Air mani asalnya dari apa? Dari manusia. Manusia hidup, air mani mati. Telur asalnya dari apa? Dari burung. Burung hidup, telur mati. Tapi kemudian dari yang mati ini bisa muncul lagi yang hidup. Terus berputar seperti itu. Ya. Ya, makanya ada pertanyaan, duluan telur apa duluan burung? Duluan telur apa duluan ayam? Nah, tidak tahu. Yang jelas duluan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Wa tarzuqu, dan memberi rizki siapa engkau. Memberi rizki siapa engkau man terhadap orang tasya'u yang menghendaki siapa engkau. Bighairi hisabin, dengan tanpa perhitungan. Ay rizqan, yani rizki wasi'an, yang luas. Jadi Allah memberikan rizki itu bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Ini luar biasa.
pemurahnya Allah, luar biasa kasih sayangnya Allah kepada makhluk-makhluknya. Allah tanpa perhitungan sama sekali memberikan rizki kepada manusia, termasuk kepada kita semua. Ya. Ya. Tetapi kenyataannya kita perhitungan kepada Allah. Ya. Ya, sebaliknya kita perhitungan kepada Allah, ini naudzubillah. Padahal Allah itu luar biasa, enggak perhitungan. Orang enggak perhitungan itu berarti dia ya tidak memikirkan apapun, ya, beri nak ambil, kasih itu. Ya, sebutuhnya kamu kasih, bahkan kamu tidak butuh pun tetap dikasih. Nah, itu tidak perhitungan namanya. Nah, inilah pemurahnya Allah, ya, kasih sayangnya Allah kepada kita, ya. Tetapi kita yang sering perhitungan kepada Allah. Perhitungan maksudnya apa? Ya, disuruh sholat saja kadang tawar menawar, ya, disuruh sholat saja tawar menawar. Ya. Ya. Pilih yang enak kadang, pilih yang enak. Ya. Ya. Nah, itu kita kadang masih tawar, padahal Allah tidak pernah perhitungan, ya, tidak pernah berpikir panjang untuk selalu memberi rizki nikmat kepada kita. Nah, makanya kita ya lakukan apapun kalau itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukan itu. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. La yattakhid, jangan menjadikan, la yattakhid, jangan menjadikan siapa al-mu'minuna, orang-orang mukmin. Siapa al-mu'minuna, orang-orang mukmin, al-kafirina, terhadap orang-orang kafir. Auliya, terhadap beberapa kekasih. Auliya, terhadap beberapa kekasih. Yuwaluna, kekasih bisa teman, bisa kepercayaan, ya. Yuwaluna yakni menjadikan kekasih. Yuwaluna yakni menjadikan kekasih siapa? Mukminun hum, terhadap al-kafirin, min dunil mu'minina, dari selain orang-orang mukmin, ai ghairil mu'minina, yakni selain orang-orang mukmin. Jadi Allah melarang orang mukmin ya berkasih sayang kepada orang kafir. Maksudnya apa? Maksudnya dalam urusan yang berkaitan dengan kepentingan agama jangan diserahkan orang kafir. Yang ada kaitannya dengan urusan agama, urusan ya umat, jangan diserahkan kepada orang kafir. Atau juga bisa diartikan ya jangan kamu senang atau sayang ya dijadikan ya kekasih misalnya terhadap orang-orang kafir. Tuh. Ini nanti ada penjelasan di bawahnya. Ayat ini adalah ayat yang turun ketika dulu sebelum Islam itu berkembang, sebelum Islam itu jaya. Tujuannya apa? Tujuannya bukan Islam itu eksklusif, Islam itu menutup diri dari orang kafir yang bukan Islam, bukan. Tapi tujuannya ingin memperkuat keimanan dari orang mukmin itu sendiri, agar orang mukmin dalam segala hal ya dia percaya, bahkan dia akrab, bersahabat, bahkan dianggap seperti saudara sendiri terhadap mukmin-mukmin yang lainnya. Bukan berarti ini ditafsiri nanti kita harus musuhan dengan orang yang non muslim, bukan. Tapi ini kalau lihat konteksnya, maka konteksnya itu ketika ya dakwahnya Nabi, ya pertama ketika
ya di kota Mekah yang masih membutuhkan kekuatan iman, kekuatan persaudaraan di kalangan orang mukmin sendiri. Karena ketika itu dulu masih orang mukmin menyerahkan urusannya kepada orang kafir, lebih peduli kepada orang kafir. Nah itu. Nah kalau sekarang gimana ya? Kalau sekarang kondisi muslim sudah luar biasa. Bahkan Indonesia mayoritas muslim. Jadi gak perlu ditakutkan lagi ke Islam kita takut nanti kalah dengan orang kafir, nggak usah takut. Sehingga ya boleh-boleh saja kalau kita berurusan dengan orang non muslim, boleh-boleh saja. Ya berurusan misalnya contohnya seperti kita bermuamalah, berbisnis ya, bekerja, yang penting tidak melanggar syariat Islam. Itu aja. Boleh-boleh saja. Bahkan seorang ulama mengatakan ya dalam tanda kutip ya itu tentang ucapan hari Natal itu ada yang memperbolehkan. Ya. Terlepas kontroversi ulama-ulama yang lainnya ya, tetapi ada beberapa ulama yang tidak mempermasalahkan ketika ada umat muslim memberi selamat kepada non muslim, karena tujuannya tujuannya kita ingin ya menjalin persaudaraan antar manusia, antar anak bangsa. Nah, itu. Jadi sifat-sifat toleransi memang harus dikedepankan di negara kita ini, karena kita sangat ya beragam sekali, mulai dari agama, budaya dan lain sebagainya. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallah. Wa man adapun siapa itu yaf'al melakukan siapa man dzalika terhadap itu yuwalunahum atau yattakhidil mu'minunal kafirina auliya. Jadi ya, barang siapa yang melakukan itu mengasihi orang kafir, aywalihim yani mengasihi siapa man him terhadap kafirin, falaisa maka tidak ada siapa man itu min dinillahi termasuk golongan agama Allah. Itu min dinillahi termasuk golongan agama Allah fi syai'in di dalam sesuatu. Fi syai'in di dalam sesuatu illa anta taku kecuali takut siapa kalian, illa anta taku kecuali takut siapa kalian minhum dari mukminun, minhum dari mukminun tuqatan terhadap sungguh takut, tuqatan terhadap sungguh takut. Masdaru taqaituhu yakni masdarnya lafaz taqaituhu. Jadi orang yang ketika dulu zaman Rasul lebih peduli kepada orang kafir daripada orang mukmin, maka dia tidak termasuk ya golongannya hamba Allah. Maksudnya itu ya. Ya kalau sekarang karena Islam sudah luar biasa hebatnya, ya nggak usah kita takuti lagi. Ya monggo silakan kalau kita punya kepedulian kepada orang non muslim, nggak apa-apa. Kalau kita mau menolong pun nggak apa-apa. Tetapi ya ketika ada yang muslim pun tetap kita harus lebih peduli ya. Ya, kalau ada umat muslim kita bantu, kalau butuh pertolongan, begitu juga non muslim pun kita bantu ya.
Nah, itulah sifat yang adil. Sifat yang adil. Jangan sampai nolong wong dicek dulu, kamu agamanya apa? Agamanya Islam. Kakek tidak cukup agamanya, kamu Islamnya Islam apa? NU apa Muhammadiyah? NU misalnya. Kakek ditanya lagi, NU-nya PKB apa? P3. Nah, masa macam itu. Kacau kalau macam itu. Nah, itu berarti tidak berbuat adil dan tidak ikhlas menolong. Sudah ada tendensi, sudah ada niat yang lain ya. Ya kalau murni niat untuk menolong siapapun yang butuh pertolongan kita tolong ya. Bahkan kepada hewan sekalipun Allah menganjurkan, bahkan agama pun ya sangat menganjurkan sekali, memerintahkan untuk menolong kepada hewan sekalipun ya. Nah sekarang hewan itu agamanya apa? Enggak ada ya. Ya hewan yang enggak punya agama, yang enggak ada status saja agama memerintahkan kita untuk menolong, apalagi manusia. Makanya ya kita tidak perlu melihat dia agama apa, Islam atau bukan ya. Karena menolong itu sebuah perbuatan baik, perintah agama. Jadi Allah melihat itu dari niat dia menolong dan perbuatannya, tidak melihat siapa yang ditolong itu, tidak melihat ke situ ya. Ya, mau hewan, mau Islam, mau non muslim, mau partainya ini, partainya itu ya, kalau dia niat nolong dengan ikhlas ya Allah akan ya mencatat sebagai kebaikan ya, bukan melihat yang ditolongnya ya. Makanya kepedulian kita kepada siapapun, nah itu yang dibutuhkan. Aitakhafu makhafatan, aitakhafu yani takut siapa kalian, makhafatan dengan sungguh takut, makhafatan dengan sungguh takut, falakum maka itu bagi kalian, falakum maka itu bagi kalian, mualatukum adapun mengasihi kafirin, mengasihi kafirin bil lisani dengan lisan, bil lisani dengan lisan, dunal qalbi tidak dengan hati, tidak dengan hati. Jadi pada masa dulu, masa Nabi, ya ada sebagian orang muslim yang karena rasa takut akhirnya dia tunduk perhatian kepada orang kafir. Nah ini nggak apa-apa dulu, nggak apa-apa. Dalam arti apa? Hatinya tetap muslim. Jangan sampai kita kasih sayang, perhatian kepada orang kafir, hati kita ikut cenderung kepada kafirnya, bukan. Ya. Tapi kalau sekarang insya Allah keyakinan itu sudah bisa terjaga ya, terjaga. Ya. Karena sudah dilindungi oleh ya negara, dilindungi oleh undang-undang, pemerintah ya, melindungi keyakinan ya. Ketika ada sebuah praktek pemaksaan sebuah keyakinan, maka akan ya berhubungan dengan ya penegakan hukum ya. Makanya salah satu kebebasan ya di negara adalah kebebasan memeluk agama itu. Wahada adabun ini, nah ini wahada adabun ini ayat, wahada adabun ini ayat itu qabla izzatil islami, sebelum jayanya Islam, sebelum jayanya agama Islam. Wa yajri dan berlaku, wa yajri dan berlaku apa ayat firman di dalam orang,
fi man di dalam orang, huwa yang adapun man itu fi baladin di dalam negara, itu fi baladin di dalam negara, laisa yang tidak ada siapa man itu qawiyan orang yang kuat fiha di dalam balad, fiha di dalam balad. Jadi kalau kita berada di sebuah lingkungan dan kita itu menjadi orang yang minoritas orang yang sedikit, ya kita berarti kan harus tunduk dengan yang mayoritas. Ya, itu. Nah inilah Islam dulu. Islam pada masa Nabi itu kan masih minoritas, sehingga dia cenderung secara zahir masih punya perhatian kepada orang-orang kafir. Ya, untuk apa? Untuk melindungi diri. Tapi secara hati batin tetap ya kasih sayangnya tertuju untuk orang-orang mukmin. Tuh. Ya. Ya, contoh mudahnya misalnya kita berada di sekitar orang-orang jahat. Nah, pasti kita akan memposisikan diri kita tampak ya pro dengan mereka, tampak mendukung mereka. Tetapi secara batin kita akan ya sangat menentang perilaku mereka. Tetapi guna untuk menyelamatkan diri, mengamankan diri kita seolah-olah ya mendukung mereka atau pro kepada mereka, seperti itu. Nah ini awal-awal Islam. Wa yuhadzirukum, wa yuhadziru dan menakut-nakuti, wa yuhadziru dan menakut-nakutikum terhadap kalian, yukhawifu yani menakut-nakutikum terhadap kalian. Siapa Allah nafsahu terhadap zatnya Allah, nafsahu terhadap zatnya Allah. Ayyaghdhiba terhadap murka siapa Allah, terhadap murka siapa Allah alaikum atas kalian, in walaitumu apabila mengasihi siapa kalian hum terhadap kafirin. Wa ilallahil masyir, wa ilallahi dan itu kepada Allah, wa ilallahi dan itu kepada Allah al-masyiru adapun tempat kembali, al-masyiru adapun tempat kembali, al-marji'u yani tempat kembali. Fayujazi maka akan membalas siapa Allah kum terhadap kalian. Jadi kasih sayanglah kepada orang mukmin. Ya intinya itu, kasih sayanglah kepada orang mukmin. Serahkanlah urusan dirimu. Ya kalau memang berkaitan dengan usaha, berkaitan dengan kepercayaan, serahkanlah kepada orang mukmin. Karena itulah yang terbaik. Ya, berkasih sayanglah kepada orang mukmin. Karena itulah yang terbaik. Tetapi jangan sampai kita ya memusuhi kepada orang yang bukan muslim. Nah, itu aja. Ya. Nah. Qul lahum in tukhfu ma fi sudurikum wallahu a'lam bissawab. Ya. Terima kasih. Cukup sekian ya, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim
ومعافاة من الفتن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.